Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nazmi Hakim. Pada hari ini saya akan review chapter 2 dari buku Software Testing Foundation karya dari Arnie Respliner, Thilo Lins, dan Hans Schäfer. Kalau boleh jujur, sebelum saya membaca buku ini, saya kira software testing itu cuman tinggal jalanin program lalu melihat hasilnya. Kalau ada error berarti ada bug. Ternyata, hal ini jauh lebih kompleks dari itu. Chapter 2 dari buku ini, membuka mata saya tentang betapa luasnya cakupan testing sebagai sebuah disiplin. Jadi di video ini saya akan bahas review isi bukunya, opini ilmiah saya terhadap satu topik yang paling menarik dan pembandingnya dengan buku testing lain yang saya baca. Oke, di bagian pertama, penulis membuka chapter ini dengan analogi yang cukup menarik menurut saya, yaitu dia membandingkan pengecekan produk fisik atau industri fisik dengan pengujian software. Jadi, seperti produk yang harus dicek sebelum dijual, software pun harus diuji sebelum digunakan. Tapi yang membedakan di sini adalah software itu bersifat intangible. Eee, Bisa dibilang kalau software itu tidak bisa dipegang, jadi proses pengecekannya jauh lebih tricky. Jadi yang menarik perhatian saya di sini adalah saat penulis memperkenalkan hierarki error, fault, dan failure. Jadi simpelnya begini, error itu adalah kesalahan manusia. Misalnya programmer lagi ngantuk itu, lalu dia menulis kode, lalu logikanya salah. Lalu error tersebut menyebabkan fault, yaitu bug yang ada di dalam kode. Dan kalau fault itu terpicu saat program dijalankan, barulah muncul failure, yaitu kegagalan yang terlihat oleh pengguna. Ini penting karena kita sering keliru, kita lihat kegagalannya tapi lupa bahwa penyebab aslinya ada di sisi manusianya. Di buku ini penulis juga memperkenalkan tentang konsep defect masking, yaitu kondisi di mana satu bug sebenarnya menutupi bug lain di baliknya. Artinya kalau kita memperbaiki satu bug, bisa jadi bug lain yang lainnya tadinya bersembunyi tiba-tiba muncul. Ini adalah salah satu alasan kenapa proses testing tidak pernah benar-benar selesai dan hanya dengan satu putaran perbaikan. Di sini penulis, menggunakan studi kasus VSR dengan berbagai kombinasi model kendaraan seperti mesinnya, velgnya, warnanya, dan sistem hiburannya. Jadi jumlah variasi tadi itu bisa mencapai, 168 kuintillion lebih gitu. Jadi angka-angka tersebut tidak mungkin diuji satu per satu. Nah, jadi di sini penulis membangun argumen bahwa testing itu, selalu sampling dan inilah kenapa kita butuh teknik-teknik testing yang efisien. Buku ini penulis juga memperkenalkan 7 prinsip dasar testing yang menurutnya berkembang dari puluhan tahun pengalaman para praktisi. Di sini saya mau highlight beberapa yang paling berkesan buat saya. Prinsip pertama yaitu testing bisa membuktikan ada bug, tapi tidak bisa membuktikan tidak ada bug. Terdengar sederhana, tapi implikasinya cukup besar. Seberapapun banyak tes yang berhasil kita jalankan, kita tidak pernah bisa 100% yakin bahwa software tersebut bebas masalah. Di sini juga ada pesticide paradox, sama seperti serangga yang lama-lama kebal terhadap pestisida, sistem software pun bisa kebal terhadap tes yang diulang-ulang tanpa perubahan. Tes yang sama tidak akan menemukan bug baru, jadi test case harus selalu diperbarui. Soal proses testing, penulis menjabarkan 7 aktivitas mulai dari test planning sampai test completion. Yang paling saya ingat di sini adalah penekanan tulis bahwa testing tanpa log itu tidak ada nilainya. Setiap detail harus dicatat, seperti siapa yang menguji, kapan, bagian mana, dan apa hasilnya. Tanpa log yang baik, semua usaha testing tidak akan dipertanggungjawabkan. Di buku ini juga penulis membahas standar kualitas ISO 25010 yang membagi kualitas software menjadi dua model besar, yaitu quality in use dan product quality. Quality in use adalah kualitas yang dirasakan pengguna secara langsung, dan product quality adalah atribut teknis produk itu sendiri, seperti reliability, security, dan maintainability. Yang menarik di sini adalah penulis jujur bahwa tidak ada sistem yang bisa memenuhi semua karakteristik ini secara setara. Selalu ada trade-off dan prioritasnya harus disesuaikan dengan konteks proyeknya. Oke, jadi lanjut ke opini ilmiah saya. Jadi dari semua topik di chapter 2 tadi, yang paling mengganjal di pikiran saya adalah soal penempatan pembahasan psikologi testing. Di sini penulis membahas konsep teknis selama belasan halaman, lalu kemudian dia di bagian paling akhir memperkenalkan fakta bahwa manusia adalah sumber terbesar dari kegagalan testing itu sendiri. Menurut saya ini adalah putusan struktural yang kurang konsisten. Nah, jadi coba pikir logikanya. Penulis sendiri sudah bilang di awal bahwa semua fault berasal dari error manusia. Kalau premisnya seperti itu, kenapa membahas tentang manusianya justru disimpan paling akhir? Secara tidak langsung, ini memberi kesan bahwa psikologi adalah topik
sekunder, padahal seharusnya ini adalah fondasi. Penelitian dari NOI dari tahun 2024 mengonfirmasi bahwa confirmation bias adalah salah satu kerentanan paling sistemik dalam testing. Dan yang lebih menarik lagi, para profesional justru lebih mudah melihat bias tersebut pada orang lain daripada diri mereka sendiri. Ini yang disebut bias blind spot. Sementara Bufardi di tahun 2023 menemukan bahwa kemampuan berpikir reflektif secara langsung mempengaruhi kualitas tes case yang dihasilkan. Jadi saran saya di sini adalah jangan memperlakukan subbab psikologi tadi sebagai penutup yang melainkan baca bagian psikologi dulu sebelum bagian teknisnya. Ini bukan soal urutan membaca, tetapi soal cara kita mempromosikan kesadaran diri sebagai fondasi sebelum mempelajari teknik apapun. Sebelum kesimpulan, saya membandingkan buku ini dengan The Art of Software Testing karya dari Glenn Myers, Corey Sandler, dan Tom Becher. Kedua buku ini membahas topik yang sama, tapi karakternya sangat berbeda. Buku Spillner dirancang untuk mengikuti silabus ISTQB, jadi materinya sangat sistematis. Terminologinya baku dan cocok sebagai buku teks akademis. Sedangkan buku Myers di sisi lain adalah teks klasik yang dibangun dari intuisi expert. Gaya bahasanya di sini lebih naratif dan longgar, tapi justru karena itulah lebih mudah dicerna untuk membaca yang baru pertama kali kenal tentang dunia testing. Perbedaan yang paling menarik menurut saya di sini adalah bagaimana keduanya memperlakukan psikologi. Spillner membahasnya di akhir sebagai sebuah penutup, sedangkan Myers justru menempatkannya di bagian awal atau bab pertama dari bukunya dengan argumen bahwa testing itu secara fundamental berbeda dari development karena sifatnya yang destruktif dan memahami perbedaan mindset itu adalah prasyarat sebelum mempelajari teknik apapun. Dari perspektif ini, Myers jauh lebih konsisten secara filosofis. Kesimpulan pembandingan dua buku tersebut adalah Spillner cocok sebagai kerangka dan panduan operasional, sedangkan buku dari Myers cocok untuk membentuk pola pikir. Idealnya, kedua buku ini dibaca secara berdampingan. Jadi, tadi adalah review saya terhadap chapter 2 dari buku software testing. Kalau boleh saya simpulkan dalam satu kalimat, software testing itu bukan hanya soal teknik dan proses, tetapi juga soal siapa yang menjalankannya dan bagaimana cara berpikirnya. 3 poin utama yang saya bawa dari chapter ini adalah, pertama, testing itu jauh lebih luas dari sekedar menjalankan test case. Kedua, tidak ada sistem yang bisa diuji secara exhaustive, jadi strategi berbasis risiko adalah salah satunya yang viable. Dan dan yang terakhir adalah kesadaran terhadap bias kognitif kita sendiri sama pentingnya, atau kalau tidak lebih penting dari penguasaan teknik testing manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.